isu lingkungan yang seharusnya kita sama-sama orang Jambi, kita sadar, kita aware, dan kita harus berbuat sesuatu. Kalau buat saya sih melukiskan keadaan yang seperti itu bisa menjadi sarana yang cukup efektif untuk membuat meninggalkan kesan gitu istilahnya. Kalau bahasa saya sebagai sastra itu menggores hati. Memang ya tugasnya seperti itu ya, menggores itu, meninggalkan kesan supaya orang juga sadar, oh jangan sampai kejadian kayak gini lah. Selamat siang teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada media partner, Forum Pegiat Literasi Jambi, Forum Taman Bacaan Masyarakat Jambi, Forum Lingkar Pena Wilayah Jambi, Jambi Business.com, wowo.com. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Kurniati, izinkan saya memandu kegiatan hari ini. Oke, sebelum kita memasuki diskusi inti, mari kita awali kegiatan hari ini dengan sambutan. Sambutan yang akan diberikan oleh Direktur Penerbit Salim Media Indonesia kepada Bapak Fajrin Nurpasca. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Saya mesti kita nanti ya moderator ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan bincang penulis ya. Mei ini bintang utamanya nih hari ini. Sebenarnya beliau sudah ada ya, kita launching bukunya kemarin di Oris itu bulan lalu Desember ya. November, akhir November. Ya, sudah juga, tapi memang itu bergabung dengan acara yang lain. Ada gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita ingin bikin lagi yang lebih mendalam, makanya kita angkat tentang bicara luka dan lokalitas lewat cerita. Kita berharap pengalaman Bu Mei sekian puluh tahun ya nulis. Udah 8 novel jatuhnya, betul? 7 novel itu terbit di Gramedia. Dan tahu kenapa beliau ke-8 kok ke Salim gitu ya. Kami sendiri penerbit Jambi, jadi kita berharap kolaborasi ini bisa mengangkat nilai-nilai lokalitas dan juga mengajak teman-teman di Jambi bahwa kita ada penulis yang sudah pengalaman biar bisa berbagi cerita. Mudah-mudahan juga banyak lahir penulis-penulis novel dari acara ini. Amin ya. Itu saja mungkin dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menikmati acara ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk masuk ke dalam diskusi, kita akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa. Beliau ini berlatar yang sama dengan buku Bengawan Kekasih, yaitu memiliki latar budaya Melayu Jambi. Saya persilakan dengan sangat luar biasa Sania Fitri. Kepada Kak Sania, disilakan. Baik, terima kasih kepada MC kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Siang menjelang sore ya. Izin menaiki ruang. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan meluangkan ruang bersama kita di hari ini. Nah, teman-teman, diskusi kita hari ini itu adalah tentang bincang bersama Ibu Mei Liana Katansri selaku penulis Bengawan Kekasih. Dan kemudian teman-teman, diskusi kita siang menjelang sore hari ini ya, itu bukan untuk membedah buku ini secara teknis, tapi kita akan mendengar bagaimana proses di balik cerita ini, bagaimana kemudian kisah nyata, luka, dan lokalitas itu dirawat, lalu diolah menjadi fiksi. Nah, mungkin boleh ya kita langsung saja panggilkan penulis buku Bengawan Kekasih kepada Ibu Mei Liana Katansri, dipersilakan untuk maju. Boleh teman-teman kasih applause-nya. Baik teman-teman,
di sebelum kita mulai bincangnya ya, mungkin izin memperkenalkan Ibu Meliana Katansri dulu. Mungkin ada teman-teman juga yang udah kenal ya, tapi kita perkenalkan dulu. Ibu Meliana Katansri ini atau biasa disapa akrab Ibu Mei ya. Ibu Mei ini mengawali kiprahnya itu sebagai seorang novelis yang diterbitkan pada tahun 2002 ya Bu ya. Dari 2002 Ibu sudah menerbitkan novel, dan ini adalah novel ke-8 ya Bu. Novel ke-8 Ibu Meliana sebagai seorang novelis. Selain novelis, Ibu juga seorang guru katanya. Nah, jadi Ibu Meliana ini kerap dikenal sebagai penulis yang mengangkat isu lokalitas, teman-teman. Jadi dari 7 buku Ibu itu, dari 8 ya, masuk yang ini. Dari 8 buku Ibu itu mayoritas itu mengangkat isu lokal ya Bu ya. Dan kemarin sempat di spoiler juga sama Bung Hazmin mengenai buku ke 5, 6, 7. Ya, 5, 6, 7 teman-teman. Itu adalah trilogi ya Bu. Trilogi Darah Emas, yang mana itu mengangkat isu lokalitas Jambi juga. Dan buku ke-8 ini juga mengangkat isu lokalitas Jambi. Kalau boleh tahu nih Bu sebelumnya, untuk asalnya asli dari Jambi atau di mana Bu daerahnya? Saya asli Jambi. Asli Jambi Iya. berarti. Oke, teman-teman mungkin untuk yang sudah baca, teman-teman tahu ya latar novel ini berada di mana, yaitu di Jambi kota seberang Bu ya. Di Olah Kemang tepatnya. Nah, Ibu, karena Ibu ini kan dari semua novelnya ini kan mengangkat isu lokal ya. Ingin tahu dulu nih Bu, arti lokal menurut Ibu sebagai penulis itu apa? Lokal maksudnya dalam konteks penulisan yang berarti ya lingkungan sekitar kita. Iya, lingkungan sekitar. Sekitar kita. Itu hanya, kan biasanya kalau orang angkat lokal itu kadang budaya atau apa, atau hanya ya apa yang ada di sekitar itu atau gimana? Kalau apa yang di sekitar kita lingkungan ya berarti termasuk aspek budaya, aspek ekonomi, sosial dan sebagainya. Iya, iya. Jadi udah langsung satu kesatuan. Nah, dari narasi, dari bionarasi, dari sinopsis yang ada di novel ini kan itu mengangkat kisah nyata Bu ya. Kisah nyata yang didengar, dan yang mana itu kan berarti bukan pengalaman pribadi Bu ya, tapi dari luar yang kemudian Ibu dengar dan Ibu tuliskan. Mungkin boleh diceritakan Bu, kapan pertama kali Ibu mendengar cerita ini yang mana kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya novel Bengawan Kekasih ini gitu? Baik, ini satu cerita yang menarik. Jadi saya senang ngobrol-ngobrol sama Papa. Papa itu dulu dia kerja di sawmill di seberang. Mereka tinggal waktu itu karena ya kesulitan ekonomi dan sebagainya, jadi tinggalnya di pabrik, di lokasi pabrik itu ada perumahan buat karyawan. Jadi Papa tinggal di sana, dan pengalaman buat dia di sana itu dia suka mancing. Dia memang dari dulu suka mancing, tapi ketika tinggal di pabrik mancing, kemudian dia sering cerita-cerita tentang pengalamannya. Kami juga mengalami gimana kalau banjir rasanya gitu. Tapi sampai tua, saya tuh senang ngobrol sama Papa tuh cerita. Kami punya hobi sama, jadi dia menularkan hobinya membaca buku kepada saya. Papa saya cuma tamatan SD, mungkin SD juga nggak tamat. Saya nggak pernah lihat ijazahnya ya, tapi pernah lihat rapornya. Nah, SD Safiris yang di pasar dulu waktu masih di susteran sebelum jadi rumah sakit Teresia sekarang. Jadi Papa tuh suka membaca, dan dia selalu beli buku majalah Intisari itu buat kami baca. Kami senang baca. Kalau hiburan waktu itu nggak ada, kan televisi cuma satu channel, TVRI. Nggak pernah ngalamin kan Sania? Dulu Bu. jadi suka membaca itu hiburan kami. Terus banyak quality time yang kami habiskan bersama, ngobrol-ngobrol, terus sampai sudah tua, sampai Papa udah bercucu, sampai saya juga jadi orang tua, kami masih sering cerita, ngobrol-ngobrol. Nah, salah satunya, Papa cerita ada kejadian, kata dia gini, tahun berapa ya, saya udah lupa, tahun 2000, mungkin 99 akhir, 2000 awal gitu ya, 20 tahun lah. Ada kejadiannya seperti ini, ada anak kecil, anak mungkin 12-13 gitu ya, atau mungkin lebih besar kan, lupa. Tapi dia ada cerita kejadian seorang anak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Dia
dengan sedihnya ya untuk menanggulangi masalahnya bukannya kita selesaikan tapi diselesaikan dalam tanda kutip ya dipaksa akhirnya menikah sama orang yang pelakunya itu. Saya berpikir akan cerita itu. Jadinya kebetulan pada waktu itu kan sedang dalam proses dalam proses kreatif sebuah naskah. Ini dapat jalan yang ternyata ini. Jadi karena dari cerita Bu ya, cerita dari orang tua yang kemudian itu berarti isu masyarakat Bu. Emang Iya, emang kejadian saat itu Bu. emang kejadian pada saat itu. Nah, ini kan Ibu dapat cerita ya tadi ya, Ibu mendengar. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa bahwa ini cerita nggak bisa nih hanya berhenti di saya, nggak bisa hanya saya dengar, tapi layak untuk diteruskan gitu. Ya, jadi pada dasarnya menjadi penulis itu luka hati. Kita tuh ibarat duduk di atas bisul yang rasanya tuh selalu nggak nyaman. Kalau dengar orang bicara, dengar cerita orang, kita akan selalu punya kesan. Yang kadang-kadang kesan itu ketinggalan sampai lama di dalam otak kita memikir. Kita akan selalu berpikir ada apa? Kenapa sampai kejadian seperti ini? Apa yang bisa saya lakukan? Kan nggak cukup kita hanya sedih, nangis gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk ya paling tidak menumbuhkan kesadaran terhadap hal-hal yang seperti ini, misalnya pelecehan dan sebagainya. Oke, berarti dari sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa novel ini itu bukan hanya sekedar sebuah karya gitu Bu ya, tapi sebuah ruang untuk berbagi sebuah luka yang dimana harapannya nanti luka ini dapat dijadikan pelajaran Bu ya untuk orang-orang juga. Nah Ibu, novel ini kan kalau dari rentang waktunya ini alhamdulillah saya udah baca. Iya udah selesai kayaknya 2 kali Bu. Iya. Jadi novel ini kan lintas waktu Bu ya, kurang lebih 30 tahun lalu. Nah, latar belakangnya itu kan budaya Melayu Jambi yang sangat kuat, budaya seberang ya. Dialog-dialognya juga gimana antar tokoh itu berdialog juga kan secara dialognya lokal banget gitu. Bagaimana kemudian proses riset yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa cerita ini itu tidak sekedar imajinasi, tapi tetap berpijak pada realitas sosialnya gitu. Ya. Ya memang proses kreatif penulis itu dan karya yang jadi itu dia harus realistis, harus benar-benar menggambarkan kondisi sosial masyarakat kan pada di mana dia hidup, di mana dia eksis. Nah, jadi proses kreatifnya ini kan panjang. Untuk riset aja butuh waktu lebih dari 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. 1 tahun itu kami sering bolak-balik ke lokasi, ke Olah Kemang itu tuh. Kalau hari libur kami, bang kita jalan ke sini, oh ya jalan, kami kan. Kami masih dalam cuma karena beberapa tahun belakangan ini sibuk jadi nggak bisa kan. Kalau nggak tuh sebelumnya kalau ada hari libur, bang kita ke sini, masih sering kami beberapa kali jalan Kumpe, lihat Kumpe, masih ada ada lokasi buat survei. Jadi bolak-balik ke Olah Kemang itu lihat daerahnya, ada apa, di mana gitu, settingnya yang cocok di mana. Terus untuk budaya Melayu Jambi sendiri saya memang risetnya ya khusus saya tanya ke orang-orang kampung, terus tanya kepada pakar budaya Melayu Jambi, Pak Nawawi, itu sebetulnya dia cerita ada pernikahan seperti apa ininya ya, inti dari adat Melayu Jambi itu apa, falsafah adatnya, maksudnya apa gitu. Terus gimana cara orang seberang itu ngomong, logatnya itu kan benar kan harus dapat kan, Iya. kata-katanya itu kan ya. Itu yang pakar linguistik Melayu Jambi itu teman kami Regina Yanti ya, itu kan itu yang di Atma Jaya, itu teman saya. Nah jadi banyak sekali memerlukan riset supaya cerita itu hidup, kelihatan di mana asalnya, di mana tempatnya. Jadi nggak cuma sekadar kita ngarang perasaan kita ada kayak gitu aja gitu kan. Nah, memang cerita ini fiksi, tapi fiksi itu harus ditempatkan pada tempat yang benar supaya supaya apa yang menjadi pesannya itu bisa ditangkap oleh pembaca. Iya, saking realitasnya terasa saya pun bisa ikut arah jalannya gitu. Kayaknya saya hafal rumahnya Bu. Apa ya? Bisa ditebak itu. Coba ya. Iya. Nah Ibu, dari proses riset tadi
bagian mana dari riset itu yang mungkin terasa sangat emosional bagi Ibu sebagai penulis ya? Emosional ya. Ketika jalan mengelilingi kampung itu kan, menyusuri daerah itu, kemudian lihat tepian sungai, melihat sungai itu dari tepi di pinggir kita, kemudian membayangkan gadis itu sendiri gitu, dengan kepedihannya dia sendiri, gimana nggak ada orang yang diajak ngomong kan, ngelamun, kemudian emosional. Nah, membayangkan dia bagaimana rasanya, jadi mau membicarakan masalahnya dia nggak ngerti sama siapa gitu kan. Jadi bagaimana membayangkan gadis itu sendiri, nggak punya teman, hanya itulah cara dia untuk curhat, keluarkan perasaannya. Ibu selain penulis juga seorang guru kan ya? Iya benar. Nah, di buku ini kan mengangkat isu di bawah umur Bu ya? Ya. Gadis di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual. Ibu sebagai seorang guru, apakah pengalaman Ibu mengajar itu mempengaruhi Bu cara Ibu mendekati isu kekerasan ini? Ya, pengalaman mengajar ya sedikit banyak ya, mungkin nggak secara langsung, karena dari mengajar, dari interaksi kita sama murid-murid, kita belajar melihat pola interaksi anak. Kalau anak ini kita lihat kalau dia dekat sama mamanya, cenderungannya dia gimana gitu kan, dekat sama papanya gimana gitu. Terus dari perilaku anak kan kita bisa lihat pola interaksi mereka gitu. Dari perilaku dia juga sehari-hari ya, kenakalan dia kayak mana, kita bisa mencari tahu apa yang dia butuhkan, apa yang kurang. Itu sih ini yang berharga ya, ilmu lah, sudut pandang input yang berharga buat seorang penulis. Berarti dari mengajar tadi Ibu memahami pola-pola parentingnya atau Iya. pola gimana anak itu komunikasi dengan Iya. orang-orang sekitarnya Iya, kan Bu ya? termasuk cara mengajar kan, Iya. ini kan ada nih adegan dimana dia takut sama gurunya kan, Iya. kan zaman dulu kan guru jadul banget kan, guru Bawa- selalu pengaris. Nah, itu kan kalau guru zaman sekarang ya enggak lagi dong, udah ketinggalan zaman nih kan. Dilapor polisi nanti Bu. Iya, dan selain itu metode seperti itu, cara pendidikan yang seperti itu kan nggak membawa ya lebih banyak posisi negatifnya lah daripada Iya. positif. Dampak dari bagaimana guru itu juga Bu ya terhadap muridnya tadi. Ya, silang nggak dapat apa-apa kan, capek aja gitu. Nah, ini kan menarik Bu ya, gimana kemudian Ibu menuliskan ini dalam bentuk novel fiksi. Bukan kayak kalau tadi kan Ibu udah dengar cerita nih, terus Ibu tuliskan dalam sebuah karya fiksi, bukan dokumentasi atau mungkin apa ya? Ya Karang ilmiah. Iya. Jurnal gitu Iya, bisa jurnal. jadi kan. Kira-kira nih Bu, mengapa kemudian Ibu itu memilih bentuk fiksi Bu dalam menuangkan ceritanya? Fiksi itu cara masuknya gampang. Kalau ilmiah terbatas kan. Iya. Ya, dan kita tuh kalau ilmiah kan berarti kita sangat formal kan, harus didasari data, didasari ya laporan kronologi dan sebagainya. Dan itu sedikit orang yang membaca. Tapi kalau fiksi itu cara pengajaran metode pengajaran yang efektif sebetulnya kan. Kita tuh dibesarkan dengan cerita-cerita seperti Timun Mas, Iya. Kancil gitu kan. Nah, itu sebetulnya metode pengajaran, bagaimana kita harus hormat orang tua dan sebagainya. Nah, ini juga cara pengajaran, mengajarkan bagaimana kita tuh harus punya kepedulian, atau kalau kita orang yang punya otoritas, bagaimana kita bisa membuat kebijakan dan sebagainya. Kenapa tidak dalam bentuk dokumenter gitu? Kalau dokumenter mungkin satu hal itu bisa sangat langsung terkena gitu ya, istilahnya terekspos banget kan. Iya. Dan itu sensitif ya. Iya. Karena nggak semua orang bersedia masalahnya Diumbar diangkat ke secara atas. langsung gitu Ya, kan? walaupun kita nggak bermaksud mengumbar secara nggak hormat, tapi Iya. dari budaya Melayu kita, budaya orang Timur itu masih sangat tabu. Jadi sulit untuk membawa isu itu ke permukaan. Nah, ini kan fiksi Bu ya. Bagaimana kemudian Ibu menentukan batas antara fakta di dalam cerita ini? Tadi kan dapat ceritanya kan fakta nih Bu. Antara fakta dan imajinasinya gitu. Oh, ya itu sih kebanyakan emang ya karena banyak ngelamun. Ya, pada dasarnya kan menulis itu berkarya itu kan sebuah profesi. Jadi kita harus memikirkan bagaimana cara yang menjual.
Jual dalam artian dia tuh kalau orang baca 1-2 kalimat, orang akan tertarik. Jadi istilahnya kalau penulis itu ada namanya cara melintir plot itu, sehingga membuat cerita itu menarik. Kalau diceritakan dari awal sampai akhir aja lurus aja mungkin itu biasa-biasa banget. Atau kalau semua faktanya aja dia akan terasa kering. Tapi kalau kita punya cara untuk memelintirnya sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang lebih kompleks dan relate dengan zaman sekarang, maka cerita itu akan lebih menarik. Kalau soal batasannya memang sengaja dibuat kabur ya supaya ya pertama untuk melindungi privasi narasumbernya atau orang yang kejadian ini ya. Jadi supaya kita juga nggak melanggar. Oke, berarti kalau dilihat dari jawaban Ibu tadi, fiksi, pemilihan bentuk fiksi ini bukan sebagai bentuk pelarian ya Bu, tapi kayak ruang amannya gitu ya. Bukan hanya untuk ceritanya sendiri, tapi juga untuk mereka yang mewakilkan ceritanya gitu. Oke. Nah, Ibu, dalam novel ini kan tokoh utamanya itu Yanti, Bu ya, gadis penyandang tunagrahita dari Olah Kemang. Di mana Yanti ini kan mengalami pelecehan seksual, terus juga ya kalau dari isu utamanya kan pelecehan seksual Bu ya, tapi kan kalau ketika kita baca kan ada beberapa pelecehan atau mungkin diskriminasi sebagai seorang disabilitas Bu ya. Dalam proses menulis ini apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan terkait posisi para penyandang disabilitas gitu di masyarakat kita umumnya Bu ya, karena kan mungkin masyarakat kita sendiri mungkin belum seterbuka itu Bu ya, kalau saya pribadi melihat. Ya, itu masih menjadi PR besar kita bahwa penyandang cacat, penyandang kebutuhan khusus, sebagian besar masih menganggap sebagai aib, sehingga mereka tidak memperoleh support yang seharusnya mereka peroleh. Di pendidikan, kesehatan, bahkan ada yang ya karena nggak mengerti tadi kan, mereka ada yang disembunyikan lah, atau ada orang tua yang masih dalam fase denial terhadap disabilitas anaknya, sehingga ya dia berusaha meyakinkan diri, oh anak saya normal kok, bisa sekolah normal, ya memang benar-benar bisa sekolah normal misalnya, tapi mungkin sekolah belum bisa memberikan dia support yang seharusnya dia peroleh ketika dia sekolah di SLB. Jadi pertama ya kita harus memperbaiki pola pikir kita. Nah kedua, memang masyarakat juga harus disadarkan bahwa apapun itu bentuknya, difabilitas atau kebutuhan khusus, itu bukan salah orang tuanya, bukan salah siapa-siapa, bukan dosa, tapi ya memang karena ya kalau dari segi kedokteran dan klinisnya kita bilang ya itu karena genetika yang biasa, wajar, normal itu kan terjadi. Kalau dari segi religius mungkin kita berkata ya itu yang memang sudah dari yang kuasa memberi kita ya seperti itu, memberi kita tanggung jawab, memberi kita tanggung jawab supaya kita bisa tumbuh dewasa, makin ya mengenal apa keinginan yang maha kuasa Tuhan memberi kita seperti ini, karena Tuhan ingin kita lebih mengerti tanggung jawab yang lebih dalam masyarakat. Nah, soal disabilitas nih Bu ya, tentang mungkin konsep disabilitas di masyarakat gitu. Setelah Ibu menulis novel ini, apakah ada yang berubah atau apakah proses Ibu menulis novel ini kemudian mengubah cara Ibu memandang teman-teman yang normal, disabilitas dan mungkin berharga dalam masyarakat gitu Bu? Kalau saya selalu, atau mungkin istilahnya ada beberapa yang nyebut istimewa gitu Bu ya? istimewa. Iya, teman-teman istimewa kan ada beberapa istilah yang dipakai yang memberikan khususnya. Kalau saya selalu punya pandangan ya bahwa ya itu tadi ya itu semua kuasa dari Tuhan ya. Kita juga nggak tahu apa yang akan Tuhan berikan buat kita. Semua masing-masing punya tanggung jawab. Nah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menyandang difabilitas, yang mereka juga bagian dari kita gitu. Jadi ya memang kita harus punya kesadaran untuk menginklusi mereka. Apa buktinya? Pemerintah punya peraturan bahwa gedung harus punya rem itu yang bidang landai itu. Tujuannya supaya apa? Supaya teman-teman kita pakai kursi roda, mereka bisa naik. Kalau pakai tangga semua gimana gitu. Jadi ya berpikir dalam artian yang lebih luas dan memberikan kesetaraan kepada teman-teman
teman-teman kita yang punya kebutuhan berbeda dari kita. Nah, Ibu, ini kan ceritanya berlatar lokal Bu ya, seberang. Kemudian juga dia lintas waktu 30 tahun yang lalu. Jadi mungkin ini kan kalau kita bisa lihat kan ini kan mayoritas Gen Z Bu ya yang hadir hari ini. Iya. Ya, mayoritas Gen Z ya SMA. Ada beberapa. Ada beberapa mungkin boomers, milenial, tapi mayoritas kayaknya dilihat Gen Z Bu ya. Nah, menurut Ibu, mengapa kemudian cerita seperti Bengawan Kekasih ini mungkin masih relevan gitu Bu di antara teman-teman kita yang Gen Z ya khususnya, ya termasuk lah Bu milenial dan boomers gitu ya. Ceritanya ya tetap akan relate buat kita. Mungkin setting waktunya aja ya agak beda ya mungkin. Tapi tetap beda buat kita karena isu itu akan selalu ada. Isu ketidaksetaraan, isu pelecehan itu tetap akan hadir, tetap akan ada. Jadi itu masih menjadi PR kita, nggak cuma kita pikir, wah ini kan orang zaman dulu nih, angkatan mak-mak gue, gitu kan. Itu juga isu kita, gitu. Nah, kita juga sebagai siswa misalnya, kita kan perlu tahu, kita kan masih diajar tuh tentang ya seksualitas dan sebagainya. Kita nggak boleh tahu loh bicara seperti ini tentang seksualitas misalnya. Kita harus tahu etika, di mana boleh, di mana tidak boleh, kan. Terus bukan hanya dari segi ini kan guru agama yang bilang ini kayak gini, bukan gitu ya. Udah jadul agama sekarang, enggak. Semua nilai-nilai itu apalagi kita buat orang timur itu masih tetap relate buat kita sekarang. Kenapa? Karena itu yang menentukan keluhuran kita itu dibanding ciptaan yang lain. Gak apa bedanya kita sama hewan gitu kan, misalnya sama sapi gitu. Kita tuh punya keluhuran, kita mengenal pencipta kita. Nah, itu yang membedakan al-budi itu nilai-nilai seperti itu. Jadi kenapa relate sampai sekarang kita belum tahu di sekitar kita itu bisa saja ada korban atau ada ya kita lihat misalnya kita bisa berbuat sesuatu, bukan cuma kita diem saja gitu. Di zaman sekarang kan gampang ada internet. Kita mungkin pernah lihat itu anak diculik kemudian dia kasih tanda gitu isyarat sehingga orang bisa menolong dia. Nah yang seperti itu kan karena bisa terjadi karena ada kesadaran sosial, kesadaran dari orang-orang di sekitarnya. Nah itu yang kita perlu punya. Jadi masih relate juga karena isu itu akan selalu ada Bu ya. Kekerasan itu meskipun mungkin lingkungan mendukung, kekerasan itu pasti ada karena kan kekerasan nggak hanya berbentuk fisik tapi juga verbal. Iya betul. Amit-amit lah ya terjadi. Nah Ibu, ini kan pembaca banyak Bu ya, mayoritas Gen Z juga, terus juga ya ada bapak-bapak milenial dan boomers ibu-ibu juga. Gen X kan. Iya. Nah Ibu, ketika nanti teman-teman pulang nih dari ruang hari ini, ruang bincang-bincang kita hari ini, dari teman-teman nanti mungkin membaca atau mungkin ada teman-teman yang sudah membaca satu hal penting yang mungkin Ibu pengen teman-teman tuh sadar tentang isu ini gitu Bu, kisah ini gitu, yang Ibu harapkan. Sebetulnya harapan saya pertama kita punya kesadaran sebagai warga masyarakat. Simpel kok itu apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran PKN kita di sekolah sejak kelas 1. Jadi sebagai warga masyarakat dulu kita punya kesadaran kan. Kalau kita bilang kita tuh dididik untuk cinta bangsa dan negara, kita mungkin tidak harus mengangkat bambu runcing atau angkat brand gitu untuk mengusir penjajah. Tapi kita punya tanggung jawab untuk mengisinya dengan mempertahankan kemerdekaan kita. Dalam artian apa kemerdekaan itu? Kemerdekaan dari ide-ide ideologi yang merusak citra diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi kita punya nilai, sistem nilai yang sangat luhur gitu. Tapi kita merusaknya dengan membawa nilai-nilai lain yang sebetulnya kadang-kadang bertentangan gitu, seringkali nggak sejalan, tapi kita kan kadang-kadang nggak sadar gitu. Misalnya apa, orang ada yang bilang kebebasan, bicara itu kebebasan, sehingga mereka dengan gampangnya kebebasan ngomong, manggil temannya pakai nama-nama hewan. Ya kebebasan, ya bebas ngomong, ya memang bebas gitu, tapi apakah kebebasan itu akhirnya nggak menyinggung kebebasan orang lain gitu kan? Nilai-nilai seperti itu yang tidak sejalan sama kita, memang nampaknya klise, tapi kalau kita tidak sadar akan itu merusak diri kita, ya kita akan terus membiarkan itu menggerogoti kita sehingga akhirnya ya kita sama aja dengan orang-orang lain gitu.
yang di sana lah ya, kayak kita Indonesia tuh punya budaya luhur yang umurnya sudah beribu-ribu tahun. Nah kan alangkah sayangnya kalau kebudayaan, tata nilai yang sudah begitu baik itu di tangan kita dia rusak. Malah tenggelam Bu ya. Benar. Oke, jadi bisa dibilang Bengawan Kekasih ini cukup berat Bu ya kalau secara isu, karena kan Ya. isu kekerasan, isu disabilitas, karena itu kayaknya masih cukup sering ditemukan, cuma tidak terlalu disadari gitu. Ya. Nah, mungkin kita boleh masuk ke Q&A kali Bu ya? Boleh, silakan. Karena kalau dari saya pribadi kayaknya cukup terjawab lah beberapa yang ingin ditanyakan gitu Bu. Ya. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang mau bertanya atau mungkin mau berbagi kisahnya Ya. atau berbagi refleksi setelah dia mungkin sudah membaca atau mungkin akan membaca gitu kan Bu ya. Jadi teman-teman, kita akan membuka ruang diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin berbagi kisah, berbagi refleksi dari bacaan yang sudah teman-teman baca. Kira-kira berapa orang Bang? 3 atau 5 atau 4? 3. Oke, untuk 3 orang ya teman-teman. Untuk 3 orang dari teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin berbagi, wah langsung ke tangan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ucapkan sukses untuk Kak Meliana. Kak Meliana dan Kak Bram ya, tujuannya bukan hanya Kak Meliana, dukungan Kak Bram kan tadi katanya kalau dari itu kan jalan-jalan. Untuk mengingat waktu, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah saya general tadi, Geno tadi, mungkin saya sama teman saya di Mama Beli itu kayak lihat anak muda semua. Yang pertama adalah pemilihan judul ini, kenapa namanya Bengawan Kekasih. Oke. Yang kedua adalah saya sebagai mau menjadi penulis lah, kita lah ingin menjadi penulis sama kayak Kak Meliana, walaupun sudah nulis beberapa antologi gitu kan. Lah, manage waktu ya, kita sebagai ibu ya otomatis ketika ada mood suruh masak kayak gitu kan, kadang-kadang pengertian daripada seberapa besar support keluarga terhadap Kak Meli. Penting saya contek ini bagaimana supportnya gitu. Yang ketiga tadi tentang riset. Jadi riset ini saya sendiri sebagai penulis, aku mengatakan penulis kedua kayak kalau berlebihan. Saya ingin menulis, tetapi saya tuh lemah di riset. Dalam arti saya belum pernah menulis fiksi ya, hanya kayak penulis kisah kayak gitu. Aku tuh yang tahu benanya tuh nggak ada acara ini. Kejadian sehari-hari, tapi belum sampai ke fiksi. Nah, tentang yang kakak tulis tadi itu kan berdasarkan fakta ya. Apakah ada maksudnya sempat meminta izin untuk tulisan ini saya tulis dia atau ini yang minta waktu. Iya. Kejadian yang lagi rame ini dia menulis kisah untuk menulis untuk dia ternyata ada orang yang sebagai yang lupa seperti yang ditulis kayak gitu lah. Kan pernah izin juga. Yang keempat ketiga jadi saya sebenarnya saya katakan karya tadi kan berdasarkan disabilitas ya, kemudian saya juga yang peduli disabilitas dan saya juga beberapa menulis tentang disabilitas. Cuma ketika saya mau menuliskan tentang anak saya yang disabilitas itu tanda tanya, sudah banyak yang minta buku solo. Ada hal-hal yang tidak ingin saya ceritakan, tetapi itu adalah momen yang harus diceritakan, dan itu menjadi saya tuh maju mundur untuk menuliskan tentang itu. Nah, apalagi saya mau ke IG aja, itu sudah banyak komplain dari suami saya. Kamu jangan suka mengeksploitasi, bahasanya eksploitasi ya, padahal saya IG itu adalah saya punya komunitas supaya kegiatan saya dilihat komunitas, perkembangan anak saya dilihat komunitas, bahkan dengan saya mengupload anak saya di IG itu saya pernah dipanggil diajak diskusi tentang pendidikan inklusi di pusat lah. Itu kan salah satu kelebihan yang saya dapatkan, tetapi eksploitasi apa itu agak keberatan pasangan ini. Jadi kan saya nggak bisa bergerak, apalagi itu dituliskan dalam bentuk. Kalau nulis tentang kisah, memang saya sudah banyak tentang kisah anak saya itu, dan rata-rata menang itu. Jadi saya sebenarnya bisa nulis buku solo, cuma itu kendalanya. Jadi agak izin ya, terus karena kita belakang itu agak keberatan. Bagaimana
penampilan tidak dikatakan eksploitasi, tetapi seperti ini tadi menjadi suatu kisah yang menarik. Jadi tadi pertanyaannya mengganggu, jadi kita akan saya maksudkan. Terima kasih, tampaknya Mbak Sabula ini. Mungkin boleh izin jawab dulu ya, karena kayaknya pertanyaannya ada 5, 1, 2, 3, 4 atau 5. 4 ya Bu ya, karena tadi 1 nggak jadi kan Bu? Ya, yang pertama tentang kenapa judulnya Bengawan Kekasih Bu? Iya. Ini judulnya sudah lama saya pikirin. Jadi tadinya ceritanya ini cerita fabel yang pakai judul ini. Cerita fabel, jadi cerita tentang seekor ikan bridol. Tapi cerita ikan bridol itu kemudian menemui nasib yang lain, ya, jalannya lain. Dan kemudian saya kepikiran dengan cerita ini waktu itu masih kerja di bank. Jadi sambil kerja waktu itu saya nanganin transaksi ekspor impor, sambil kerja mikir cerita ini harusnya kayak gini gitu, tentang seorang gadis yang wajahnya nggak cantik dan dia punya kekurangan. Gimana caranya menuliskan cerita gadis ini? Terus tadinya ceritanya lurus banget, cuma tentang gadis ini saja. Salah satu dari inspirasi ini juga adalah awalnya adalah legenda tentang hantu air. Kan kalau hantu air itu katanya kalau mau muncul air, kata orang kita kan kalau mau banjir biasanya ada nampak rambut hantu air itu yang panjang. Nah, itu kan dia adegan itu tadi kelihatan Tempat kan? kami juga ada isunya Bu. Iya itu kan. Jadi hantu air itu kalau mau banjir biasanya ada kelihatan rambutnya panjang tergerai di air. Iya. Terus saya berpikir saya mau buat cerita tentang seorang gadis yang jadi hantu air. Kenapa dia jadi hantu air? Karena dia begitu cinta dengan sungai itu. Tiap hari dia nongkrong di situ. Nah, sampai kemudian dalam perjalanan waktu ini cerita naskah terbengkalai. Kemudian baru ketemu dengan cerita yang pelecehan seksual tadi. Baru oh ya ini jodohnya ceritanya. Jadi ya jadi prosesnya nggak langsung, kadang-kadang ya mengalami tikungan-tikungan, tanjakan turunan, bahkan berjalan berpencar, akhirnya ya itu ya jadi berbeda. Nah, kenapa Bengawan Kekasih ya? Karena dia begitu cintanya sama sungai ini. Dia lihat dari sungai itu ketika masih bersih, kemudian banyak pabrik dan akhirnya menjadi makin kotor. Sehingga kayaknya sih kalau dalam pandangan gadis ini sungai itu kayaknya capek banget karena airnya tuh kotor. Dia banyak menghirup polusi dan sebagainya. Dia begitu cinta ya. Kalau bahasa Indonesia kan kekasih itu artinya yang dikasihi. Bengawan ini adalah bahasa Indonesia klasik. Kata dalam bahasa Indonesia klasik ya, kata puitis untuk menyebut sungai. Buat kita kan Batanghari ini Bengawan kan sungai kita yang menghidupi kita. Kata orang pas sudah minum air Batanghari balik jauh ya. Ya itu tadi. Jadi ini adalah maknanya Sungai Batanghari buat kita, buat saya sebagai penulis itu sumber inspirasi. Ya, Jadi itu tadi Bu ya. Iya. Kekasih sungai gitu Iya, ya. sungai yang dikasihi. Kemudian tadi soal support keluarga Bu. Kalau support keluarga sangat support mereka, bapak maupun anak-anak. Ya mereka suka nanya, "Di mana mama ceritanya?" gitu. "Mama lagi apa?" "Lagi ngetik." Jadi cerita gitu suka nanya. Jadi anak-anak ya ada juga sudah pernah mencoba-coba nulis. Tapi mungkin belum tahu sampai sekarang, saya nggak paksa. Dan itu akan muncul sendiri ya, kalau dia suka. Nah, tadi ada mengenai perizinan juga Bu ya. Karena ini kan cerita yang Ibu angkat dari orang, yang pasti kan ini melibatkan ada orang-orang lah Bu yang terlibat di situ. Bagaimana kemudian proses izinnya? Karena bahkan kadang ada orang yang mengangkat cerita dirinya sendiri aja masih ada yang mungkin merasa berat Bang ya. Merasa berat, oh kok ada aku di sana gitu Bu ya. Apalagi ini kan Ibu mengangkat kisah orang lain gitu. Ya, nah itu tadi gunanya fiksi itu menjembatani ketika kita mau mengangkat isu ini sampai untuk ngasih tahu orang, tapi caranya halus. Ya orang akan tahu, tapi nggak dengan secara langsung sehingga mengekspos sumbernya. Nah ini kebetulan tadi saya katakan bahwa saya dengar ceritanya dari papa. Papa itu juga tahunya dari kejadian di kampungnya. Kemudian dia cerita, tapi saya tidak pernah kontak langsung sama si tokoh ini yang diceritakan ini tadi. Sehingga saya punya kebebasan untuk ya merinci cerita itu sedemikian rupa untuk menjadi pesan yang tersampaikan tapi tanpa menyinggung si orangnya sendiri. Berarti bukan blok ketiplek langsung itu cerita dimasukin Bu ya, tapi dipelintir dulu, gimana diperbaiki dulu kalimat-kalimatnya. Yang pasti adalah bagaimana kemudian penyampaian pesannya Bu ya. Bukan bagaimana peristiwanya benar-benar terjadi, tapi bagaimana pesan itu ada gitu Ya,
Kita lihat pertanyaan yang berikutnya yang soal gimana mengolah kalau pengalaman hidup ya. Iya. Mungkin apa untuk menjembataninya fiksi ini bisa jadi sarana yang berguna, Bu. Karena kita tuh tetap aja kalau kita cerita sesuatu apapun itu, kalau kita seorang penulis, pasti orang akan kira ini pengalaman pribadi nih, pasti kan? Ya saya suka bilang ini pengalaman pribadimu ya, iya, gitu. Nah kan, pasti orang yang akan mulai menulis kan pasti akan gamang, kan akan galau. Nanti orang pikir ini pengalaman aku, gitu kan? Ya biar saja orang berpikir. Biasanya mereka tetap akan berpikir gitu, pengalaman kita atau bukan. Nah dalam case ini pengalaman kita, maka ya kita pergunakan jembatan fiksi itu tadi seefektif mungkin. Misalnya pakai tokoh nama orang lain, ya kita samarkan lah misalnya dia seorang anak laki-laki, ya bisa jadi kita jadi anak perempuan gitu, tapi dengan pergumulan yang sama, kesulitan yang sama. Nah, tokoh latar belakang keluarga misalnya kita dari keluarga yang berkecukupan, tapi kita boleh ceritakan misalnya dia dari keluarga yang biasa-biasa aja. Nah, demikian rupa kejadian-kejadiannya bisa kita ceritakan secara substansial, tapi dengan pengembangan. Jadi nggak lurus gitu aja gitu langsung. Gitu. Istilahnya kalau saya tuh datanya mentah gitu. Jadi kita pelintir, kita pergunakan itulah. Nanti dengan latihan akan semakin mahir, Bu. Bagaimana Ibu? Apakah? Oke. Mungkin dari Ibu mau nanya juga. Selamat siang. Terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Yohani. Saya dari SMA Saferi 1 Jambi. Hari ini saya membawa sahabat-sahabat saya yang sama-sama guru bahasa Indonesia. Ada Ibu Cica dan Ibu Bunga. Jadi saya membawa teman-teman untuk mendengarkan bedah buku hari ini. Saya sangat tertarik dengan buku Ibu yang berjudul Bengawan Kekasih. Ketika pertama saya diberikan oleh kepala sekolah saya, Bapak Markus, saya membaca, langsung saya buka, saya baca. Oh, bagus sekali ceritanya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu karena alur ceritanya sangat indah, sangat bagus dan mudah dipahami. Nah, ketika saya membaca buku ini, saya punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersimpan. Nah, saya ucapkan hari ini. Pertanyaan pertama, tantangan terbesar apa yang Ibu rasakan ketika menulis buku ini? Karena alur ceritanya itu bagus sekali. Saya rasa sebagai seorang penulis pasti punya tantangan-tantangan yang perlu kami ketahui supaya kami dalam menulis untuk mengajarkan anak-anak juga tahu ini tantangan terbesar dalam penulisan novel misalnya. Lalu yang kedua, alokasi waktu yang Ibu butuhkan untuk menulis novel yang terbaru ini berapa lama? Apakah cuma 1 minggu selesai atau 1 bulan? Nah, ini saya penasaran juga karena ceritanya bagus. Ketika saya baca langsung, wah ini bagus sekali, harus saya tanya ini. Lalu saya izin menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Markus. Nanti kalau suatu hari kami mengundang Ibu untuk menjadi pembicara di SMA Saferi 1, kami mohon izin Ibu bersedia hadir. Terima kasih. Selamat siang. Yang pertama itu tantangan terbesar yang Ibu rasakan ketika menulis. Ya, makasih Bu Yani, menarik sekali pertanyaannya. Tantangan terbesar buat menulis ini ya bagaimana membawakan luka ini dalam pesan yang sederhana. Jadi kalau kita menceritakan ini tanpa terpeleset menjadi sebuah cerita pelaporan kriminal biasa, itu sangat mudah. Menceritakan soal anak kecil diperkosa, kemudian kita umbar terus cerita itu sangat mudah. Tapi kayak mana supaya pesannya tersampaikan gitu. Luka ini supaya jangan jadi luka orang lain. Tantangannya salah satunya adalah tantangan latar budaya kita nih Bu. Makanya membutuhkan riset yang sangat lama. Kemudian juga soal alur cerita itu buat saya juga tantangan Bu. Tadi saya sempat disinggung kan berapa kali. Jadi judulnya sebetulnya buat cerita lain. Terus cerita ini sebetulnya dia lain. Terus dalam perjalanannya itu dari tahun 2000 awal sampai terbit pada tahun 2025. Jadi naskah ini lama tertunda karena dia nggak menemukan jalan ceritanya Bu. Saya termasuk penulis yang nggak disiplin, makanya saya lebih suka nulis novel daripada nulis cerpen. Karena nulis novel itu kita santai, jadi kita bisa sambil
sambil merenungkan, sambil lama kita mikirin, kita seolah-olah hidup bersama dengan tokoh cerita itu bisa. Tapi kalau cerpen kita sangat sempit, ruang gerak itu sempit, seperti kita mau muter motor di ruang parkir yang sempit. Hanya itulah kesempatan kita, satu plot sekitar 2000 kata gitu kan. Tapi kalau novel kita punya ruang yang panjang. Nah, untuk orang-orang yang seperti saya ini, yang mood-moodan kalau nulis tadi seperti kata Bu Ika, yang mood-moodan, kadang-kadang moodnya datang, kadang enggak. Kadang pas moodnya datang kita nggak dapat meramu jalan cerita itu. Nah, jadi salah satunya juga yang menjadi tantangan saya adalah ketika cerita ini jadi kering sekali sehingga kayak mana saya mau memutar plotnya ini, nggak dapet. Nah, baru belakangan tahun berapa ya, awal 2000-an, 2020-an itu saya berpikir sepertinya ceritanya akan bagus kalau diceritakan dari dua sudut pandang. Kan ini dua sudut pandang. Kalau kita baca dari yang judul babnya satu kata dengan yang judul babnya dua kata, itu kan beda penceritanya. Ada satu yang si Yanti, ada satu yang tadi contohnya anaknya itu tadi. Nah jadi saya pikir harus seperti ini caranya. Tapi bagaimana cara menggabungkannya supaya nanti cerita ini satu di masa lalu, satu di masa depan, mereka bisa ketemu di tengah-tengah. Ya, hitungnya juga susah Bu, sampai saya bikin silsilah keluarganya itu yang lengkap. Jadi namanya bapaknya siapa, Sayuti, ibunya siapa, anaknya ada 8 orang, berapa orang, lahir tahun berapa, untuk apa? Karena saya salah satu tokohnya itu adalah penari di gubernuran. Saya sampai nanya ke Dinas Budpar Provinsi sama Pak Eri, nanya mulai kapan ada sanggar kesenian gubernuran. Jadi itu untuk setting cerita ya kita harus sampai sebegitu dalam. Jadi ya memang riset latar belakang budaya juga menjadi tantangan. Tapi itu tantangan yang saya syukuri karena dengan itu saya belajar budaya Jambi, ya belajar jadi mengenal diri kita sendiri. Itu luar biasa. Terima kasih. Nah, Cukup ya Bu. Dari sekian tantangan tadi Bu, ada tantangan risetnya, kemudian ada tantangan gimana menentukan alur ceritanya, bagaimana tokoh-tokoh ini bertemu, bagaimana mereka lahir dan lain-lain. Nah, untuk alokasi waktu menulisnya Bu, berapa lama? Itu tadi Bu ya? Iya. Berapa lama Ibu menulis ini? Karena tadi kan mulai dari proses riset dan lain-lain. Menulisnya itu berapa lama? Apakah sehari SKS gitu Bu, kita ngebut semalam jadi gitu? Oh, nggak bisa. Kalau saya punya sistem, saya punya kebiasaan menulis dengan tangan. Itu romantisme penulis ya, romantisme seniman. Jadi kalau menulis dengan tangan saya merasa dekat dengan naskah itu. Walaupun saya punya komputer, punya laptop kan, tetap saya akan tulis dengan tangan dulu karena masih bisa dicoret dan mata tidak capek ya, gitu kan. Terus kalau nanti sudah selesai semua baru saya ketik. Kedua gunanya itu sebagai backup. Kalau filenya rusak atau ada apa salah kirim pernah gitu saya hilang filenya, saya mau ngetik lagi. Nah terus alokasi waktu ya nyuri-nyuri waktu lah Bu. Kadang-kadang di sela-sela bikin perangkat Bu. Ketawa, yang guru ketawa ya, ngerti ya. Nah makanya ya ketika liburan mungkin anak-anak liburan ya, tapi kami nggak liburan. Memikirkan tahun ini akan mengajar apa, perangkatnya udah bikinnya gimana, sehingga untuk hal-hal yang lain ketika masih ada waktu luang, oh iya pas jalan-jalan terpikir oh iya gitu, jadi nyuri-nyuri waktu lah Bu. Karena tadi sambil Iya. tulis dulu Bu ya, jadi kan sambil jalan mungkin Nyantai. iya nyantai, tiba-tiba kepikiran alurnya ditulis dulu, kemudian baru ada waktu Iya. luang Iya. dipindahkan. Terus saya juga selalu buat kerangka. Itu kan yang sekarang kelas-kelas menulis suka skip membuat kerangka. Kenapa? Ada sebagian orang mungkin dia gampang nulis tanpa kerangka, bisa aja langsung gitu. Ya itu nggak masalah, selama kita nggak masalah dengan itu kan bisa dan kita mahir, saya percaya ada. Tapi sebagian orang butuh kerangka, saya termasuk butuh kerangka. Supaya apa cerita itu nggak melebar kemana-mana gitu Tetap kan. sesuai alur awal Bu ya. Iya, akhirnya ibaratnya sudah sampai sini kita jalan, sasar nggak bisa balik lagi gitu. Oke, itu tadi Ibu bagaimana? Oke, terima kasih. Berapa tahun mungkin? Oh, berapa tahun kira-kira Bu proses penulisan satu buku ya? Jangan ngeri ya, denger ya Bu, sekitar 20 tahun Ibu. 20 tahun dari ide awal Ide awalnya sekali ya. Mungkin kalau untuk penulisan dengan format yang kita kenal sebagai novel sekarang, mungkin sekitar 2 tahun. Oh, berarti format novel sekarang itu 2 tahun, tapi ide awal itu muncul Iya, sekitar sudah 20 tahun. lama. Oke.
Begitu Bu ya? Oke, terima kasih. Mungkin boleh lanjut. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Daniela Caroline Juni, saya salah satu siswa dari SMP sampai 1 Jambi. Saya membawa teman-teman saya dan juga sebelumnya saya kan mohon maaf Bu, saya ini orang yang bukan terlalu yang suka baca ya, dan saya juga belum membaca. Tapi dari yang saya dengar dari awal hingga akhir, tadi kan ada wanita yang memang dia itu mengalami pelecehan seksual, dan saya rasa itu salah satu isu yang berat gitu ya kalau diangkat menjadi cerita gitu ya. Terus menurut saya, menurut Ibu, apa pesan utama bagi generasi muda? Jadi pesan utamanya apa? Terus bebas Ibu itu bisa berdasarkan dari buku Bengawan Kekasih ataupun dari diri Ibu sendiri mengenai bagaimana pesan utama yang akan disampaikan ke generasi muda berdasarkan buku maupun pribadi Ibu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih ya. Siapa tadi namanya? Daniela. Daniela. Oke, pesan utama Ibu, khususnya untuk generasi muda. Pesan utama untuk generasi muda, 1, rajin membaca dan menulis, standar lah. Yang kedua, pegang identitas pribadi, etnis dan budaya masing-masing. Karena itu, ya itulah yang jati diri kita ya, etnis budaya masing-masing kita sebagai orang Indonesia. Itu aja. Sebetulnya cukup, bekal yang cukup. Memang nampaknya klise banget. Tapi ketika kita sudah nggak punya identitas budaya, identitas etnis lagi, identitas kebangsaan kita, maka kita akan gampang terpengaruh, bahkan kita akan lost di tengah arus globalisasi. Oke, itu tadi ya pesannya ada 2 Bu ya. Ya. Rajin baca dan menulis jangan lupa. Rajin. Oke, 3 berarti rajin membaca dan menulis juga. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Oke, dipersilakan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Syadi, saya dari Universitas Jambi yang kemudian hari ini juga sedang status mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, untuk pertanyaan ini kita juga mewakili ya generasi zaman sekarang ya. Biasanya kalau kita dengar generasi zaman sekarang itu lebih mudah dalam mengkritisi sebuah isu-isu ataupun persoalan. Nah, kalau kita lihat tadi memang menyesuaikan dengan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh beberapa orang yang telah dipaparkan. Nah, berdasarkan dari pertanyaan tersebut ini juga sesuai dan juga relate dengan tantangan, yaitu bagaimana cara Ibu, apakah Ibu pernah menghadapi ada orang yang mengkritisi atau memberikan sebuah pendapat, karena memang sebuah isu ini kan dikatakan sangatlah berat karena kita mengangkat mengenai isu yaitu seorang anak yang mohon maaf mengalami pelecehan. Nah, kalau berdasarkan dari aspek pelecehan itu sudah terdengar sangatlah runtut dan juga diselaraskan dengan pembuatan sebuah novel ini harus sesuai jelas dan dikembangkan dengan berbagai macamnya sebuah riset. Nah, berdasarkan dari aspek tersebut, sekarang kan kita sudah masuk ke dalam masa-masa yaitu generasi zaman sekarang. Banyak sekali berseliweran apalagi dalam sebuah internet, dan bukan hanya kita terpatokan di dalam dunia sekarang ini saja. Pasti sebuah buku tersebut itu nantinya akan dibaca oleh banyak orang. Nah, berdasarkan dari interpretasi tersebut, banyak sekali sebuah pandangan, apalagi dari kami ya, generasi muda saat ini itu memiliki pandangan, ada yang memiliki pandangan yang negatif atau ada pula pandangan yang bisa dikatakan sebuah pandangan positif. Nah, kalau kita lihat pada aspek pandangan negatifnya, banyak orang yang menganggap, apalagi belum membaca, saat saya belum membaca ya, tapi berdasarkan dari interpretasi itu, mohon maaf, banyak sekali sebuah cerita-cerita, apalagi tayangan-tayangan yang ada di video di TikTok, ketika ada seseorang yang mengungkapkan atau memberikan sebuah gagasan mengenai pelecehan, nah itu biasanya malahan korban yang diserang itu. Nah, kalau berdasarkan dari aspek tersebut, bagaimana ya cara Ibu dalam memberikan sebuah pandangan ataupun memberikan sebuah solusi atau pandangan tentang realita yang sebenarnya korban itu ya harus kita kalau orang harus kita bantu atau orang itu harus kita dukung, bukan malah dijauhkan ataupun malah dimusuhkan. Nah, itu berdasarkan dari aspek yang kita lihat di dalam generasi muda zaman sekarang, apalagi menggunakan yang namanya media sosial ya, pasti berseliweran. Nah, kalau dari aspek tersebut, saya sendiri itu juga ada beberapa kali suka membaca buku, tapi sesekali ya membaca buku dan juga menulis. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu kadang anaknya bisa dikatakan orangnya sulit atau gimana ya cara bilangnya ya, lebih dikatakan adalah anaknya itu kalau generasi saat ini kan lebih sulit untuk diberikan yang namanya nasihat
Nah, biasanya kami itu lebih orangnya bersikeras. Nah, dari aspek tersebut bagaimana cara kami itu untuk dapat membuka sebuah pandangan, bahwasanya kami dapat menerima sebuah nasihat atau pandangan yang artinya ada pro dan kontra terhadap sebuah cerita tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini sebetulnya mendasar sekali ya. Bagaimana ketika terjadi sebuah kasus, kemudian malah korbannya yang disudutkan. Itu memang kebanyakan terjadinya seperti itu. Bahkan dalam kasus yang menjadi inspirasi cerita ini juga, korban itu kan disudutkan, dinikahkan dengan pelakunya. Disudutkan dalam artian kan dia, kalau dia dibiarkan punya kebebasan, aku nggak mau menikah dengan orang itu, maka ya dia dibiarkan menanggung aibnya sendiri gitu. Nah, dia disudutkan, dipojokkan, seolah-olah kayaknya karena kita pakai bajunya terbuka lah gitu, makanya memancing niat orang untuk berbuat, padahal kan belum tentu. Nah, tapi memang bukan tugasnya seorang penulis untuk membentuk untuk melakukan sesuatu atas itu, bukan tugasnya, nggak sampai di situ ranahnya. Karya sastra itu tanggung jawab kita, ranah kita tuh hanya menumbuhkan kesadaran. Tapi kalau untuk sampai berbuat sesuatu atau menghasilkan sebuah tindakan, mungkin bukan kita, bukan seorang penulis, tapi orang yang punya otoritas untuk berbuat sesuatu itu. Jadi rada-rada agak di luar ranahnya. Tapi memang dalam banyak kasus ya korban itu memang dipojokkan. Justru di sini memang diceritakan bagaimana Yanti itu ketika dia ketahuan hamil, kemudian orang malah menuduh dia yang enggak gitu kan, sampai dia dipojokkan dan sebagainya. Tapi dia nggak berani mengaku. Karena itu akhirnya ya keluarga ambil jalan keluar gitu kan. Nah, kalau diceritakan pada lini masa yang kedua itu diceritakan anak penyandang Down syndrome yang kemudian dia nggak berani ngomong, dia nggak tahu, nggak ngerti apa yang terjadi dengan dirinya. Tapi dia juga seolah-olah dipojokkan oleh orang dengan orang mengatakan dia udah biasa, karena dia udah biasa pegang HP pasti bisa lihat situs porno. Terus ada orang bilang dia kan nggak bisa baca, gimana dia bisa lihat, seperti itu ya. Berarti mungkin ranahnya buku ini bukan berfungsi sebagai sebuah solusi, Bu ya. Tapi bagaimana caranya buku ini mungkin dari Ibu ya, tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran tentang isu ini gitu. Kemudian bagaimana ternyata isu ini tuh ada loh di sekitar kita gitu ya. Bukan mungkin belum sejauh bagaimana kemudian buku ini memberikan solusi gitu Bu ya. Tapi hanya memberikan kesadaran. Tugas kita tidak. Iya, itu beda. Ada dua tadi ya pertanyaannya. Yang pertama tadi soal itu ya. Atau ada mau ditanggapi dulu? Sudah memberikan sebuah upaya selama 2 tahun Ibu telah menulis buku ya Bu. Kalau dalam sebuah novel tersebut lebih ke motivasi sih, karena biasanya saya sendiri itu kadang kurang termotivasi dalam proses pembuatan, dan juga karena tadi sesuai dengan pandangan tadi adanya interpretasi dari beberapa banyak orang, itu kadang seorang penulis itu kadang punya rasa penuh ya, karena banyak sekali komentar-komentar yang berseliweran, apalagi kalau misalnya ada sebuah kritik. Nah itu lebih ke mengenai sebuah pandangan Ibu, cara Ibu menanggapi solusi bagaimana kejadian itu sempat terjadi. Itu kan itu kan Ibu kan mengangkat seksualitas, isu kekerasan gitu kan cukup mungkin di masyarakat agak negatif ya di situ. Jadi mungkin adalah beberapa komentar dan kritik gitu ya kepada Ibu selaku penulis. Nah, dari Ibunya bagaimana menanggapi itu, gitu ya? Oh ya, maksudnya kalau komentar negatif tentang buku ini? Tentang secara umum kalau mendapat komentar negatif tentang karya. Oh ya, baik. Ya, komentar negatif pasti akan ada ya. Gak apa-apa sih, itu bagian dari karya. Suka dukanya berkarya. Jadi gak apa-apa. Buat seorang penulis, kita tuh ketika melempar karya di pasar pasti akan ada reaksi positif, ada reaksi yang negatif. Saya sendiri
Saya suka berkeliaran di dunia maya, suka Google nama saya, kemudian saya lihat di Goodreads ada orang yang baca karya saya, kemudian dia bilang, oh karyanya bagus gitu ya. Kita senang yang seperti itu kan. Atau ada juga bilang, oh ini nggak bagus nih, terlalu panjang, orangnya terlalu banyak, aku sampai bingung bacanya gitu. Ini nggak masuk akal dan lain sebagainya. Ya. Ada yang suka dan nggak suka, itu hal yang biasa. Mungkin juga ini ketika sudah lebih banyak orang baca, pasti juga akan ada komentar negatif. Jadi kalau kita berkarya, hal-hal yang seperti itu tuh kita tanggapinnya secara positif aja. Kita anggap sebagai obat, sebagai vitamin. Kan ketika kita makan, kita terimanya itu nggak enak. Tapi itu membuat kita sehat. Dalam artian, buat seorang penulis, kritik itu adalah bagian seperti berfungsi mengasah supaya kita makin tajam. Jadi harus kita terima dengan positif dan dijadikan poin untuk memperbaiki. Begitu ya, Nabila. Maaf. Jadi begitu, mungkin lebih kepada menerima Bu ya, menerima dan mengambil sisi positif. Iya, menerima dan mengambil sisi positifnya dari kritikan tersebut gitu. Gimana dari Nabila? Ya cukup. Oke, ini udah pertanyaan keempat ya Bu ya. Mungkin boleh penanya kelima kita persilakan. Selamat siang, jelang sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajri. Saya kebetulan fresh graduate di salah satu universitas di Jambi, dan saya dulu menempuh pendidikan di Prodi Sastra juga. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Tadi Ibu Mulyana sedikit menjelaskan tentang nama ya dari novel ini ya, tapi memang kasih yang mana tentang sungai ya, saya di Sungai Batanghari yang di seberang itu ya. Bagaimana sungai itu menjadi teman atau pelampiasan dari tokoh utama ya dalam ceritanya. Nah, dan Ibu juga sedikit menyinggung bagaimana kehidupan perjalanan sungai itu juga dari awalnya bersih, kemudian tercemar polusi dan segala macam. Nah, apakah dari cerita dari novel Ibu atau buku Ibu ada isu terkait lingkungan yang Ibu angkat dari dalam novel ini? Karena Ibu sedikit menyinggung ya tentang Sungai Batanghari tadi. Apakah ada isu tentang lingkungan yang diangkat atau sebatas isu pelecehan seksual? Kemudian tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwa seorang penulis di dalam bukunya kita berperan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pembaca. Nah, mungkin ada tips atau bagaimana cara Ibu poin-poin apa saja yang Ibu tekankan di dalam buku Ibu atau dalam Ibu menulis untuk dapat kesadaran yang Ibu targetkan, yang kesadaran yang dapat tumbuh terhadap pembaca itu sampai kepada pembaca. Mungkin itu saja. Terima kasih. Itu Bu, yang pertama, adakah isu lingkungan yang diangkat? Karena tadi kan mengangkat isu sungai Bu ya, bagaimana kemudian sungai itu berubah dari yang semula jernih, kemudian ya tercemar oleh pabrik-pabrik ya. Ya sih, ini isu lingkungan, saya pikir memang salah satunya ya isu lingkungan juga. Karena kenapa kita setiap tahun sekarang ada banjir gitu kan ya. Sebenarnya dari dulu setiap tahun juga banjir, karena itu kan tahunan, ketika volume air meningkat maka permukaan sungai juga akan naik. Makanya rumah-rumah orang yang di bantaran sungai kan biasanya rumah panggung kan, jadi untuk mencegah rumah terendam banjir juga sebagai untuk mencegah binatang buas. Nah, terus tapi belakangan ini ketika tahun 1980-an itu mulai banyak ekspor kayu lapis, terjadi penebangan hutan yang sangat masif di hulu sana. Dulu kalau papa saya itu cerita, ketika dibawa ke pabrik, kayu bulian itu sampai orang mau peluk gini, nggak bisa, nggak cukup tangan gitu ya. Saking besarnya kayu itu dari tahun 80-an, bahkan tunggul kayu itu masih bisa digali orang kemudian dibuat perabot. Itu tahun 87 akhir ya, 80-an akhir, 87, 88. Nah, jadi masih banyak kayu. Kemudian yang disayangkan lagi setelah ditebang tidak intensif upaya untuk reforestasi, sehingga tanahnya ya telanjang gitu ya, gundul gitu, nggak ada yang menahan air. Ya, akibatnya daerah resapan juga nggak ada. Kemudian tanah yang subur tadi itu ya
terhapus oleh air, terseret air ya, membuat sungai jadi makin dangkal dan airnya kotor. Itu isu yang buat kita sebetulnya, buat kita orang Jambi itu masalah besar, ya kan? Bukan cuma sungai, tapi ketika daerah-daerah resapan itu mulai ditimbun, kemudian kita nggak memikirkan akibat selanjutnya, kita akan terus membiarkan itu terjadi. Kita nggak merawat lingkungan kita. Misalnya kenapa Kembar Lestari kalau hujan dikit aja orang sudah takut kan, udah mulai was-was gitu. Rumahnya setinggi-tinggi apa tapi tetap kita kena banjir kan. Di depan pom bensin yang di Palmerah yang di Jalan Soekarno-Hatta, kalau hujan besar itu air menggenang. Nah, hal-hal seperti itu isu lingkungan yang seharusnya kita sama-sama orang Jambi, kita sadar, kita aware dan kita harus berbuat sesuatu. Tapi mungkin kalau kita sendiri-sendiri, kita terlalu kecil untuk berbuat sesuatu. Kalau kita ngomong mungkin dengan kawan-kawan kita waktu kita minum kopi, nggak masuk di pemikiran mereka. Tapi ketika kita bicara melalui fiksi, orang membaca banyak. Oh ya, pesannya ada. Gitu. Buat kita nih bisa gitu. Bisa kita lakukan. Bisa memicu orang untuk bergerak, membuat forum peduli lingkungan, forum peduli tanah resapan dan sebagainya. Oke, berarti tadi Bu ya, ada isu lingkungan yang diangkat. Bagaimana kemudian penggundulan hutan yang mungkin sampai sekarang masih sering terjadi Bu ya. Itu kemudian menyebabkan salah satu plot dalam cerita ini gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua tadi kan kita kan beberapa kali membahas nih Bu tentang buku ini itu harapannya adalah menumbuhkan kesadaran gitu Bang. Kemudian apa poin-poin yang ditekankan Bu dalam upaya menumbuhkan kesadaran dari buku ini gitu? Nah, kalau penulis punya metode yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tapi kalau saya caranya itu ya dengan melukiskan pertama ya apa sih akibatnya? Apa yang menyebabkan keadaan ini? Misalnya kenapa seorang anak itu misalnya umur 12 tahun kemudian hamil? Apa akibatnya buat dia? Dia malu, dia secara emosional mungkin nggak siap, risiko ketika dia mati pada saat melahirkan misalnya, atau risiko dia mempunyai bayi yang tidak sempurna, yang mempunyai cacat tubuh karena kelainan kromosom atau karena kurang gizi. Nah, kalau buat saya sih melukiskan keadaan yang seperti itu bisa menjadi sarana yang cukup efektif untuk meninggalkan kesan gitu istilahnya. Kalau bahasa saya sebagai sastrawan itu menggores hati, memang ya tugasnya seperti itu ya, menggores untuk meninggalkan kesan supaya orang juga sadar, oh jangan sampai kejadian kayak gini lah. Bagaimana? Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman, penanya terakhir, dan kita menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin Ibu boleh sebagai penutup lah Bu ya, sebagai penutup untuk Ibu sebagai seorang penulis, setelah Ibu menulis buku Bengawan Kekasih ini ya khususnya, apakah ada perubahan dalam diri Ibu sebagai seorang penulis dengan latar cerita yang sedemikian mungkin berat dan sensitif, dan Ibu sebagai seorang masyarakat juga? Belakangan saya senang berkarya tentang lokal Jambi. Semua novel saya tuh, hampir semua novel saya latar belakangnya Jambi, dengan segmen masyarakat yang berbeda-beda. Ada latarnya orang Jawa, misalnya kupu-kupu. Ada novel yang latarnya nggak di Jambi, latar belakang musik klasik kayak konser, gitu kan. Yang belakangan ini kenapa saya senang mengangkat isu Jambi, karena ya itu tadi ya, mungkin kesadaran kita berakar di sini. Itu sesuatu yang lokalitas kita itu ya, itulah sumber inspirasi kita. Kita ini siapa, untuk apa tujuan hidup kita, dan kita ini bisa menjadi masyarakat buat masyarakat, manfaat buat masyarakat dengan cara apa? Dengan cara yang salah satunya mendidik masyarakat supaya makin cerdas dengan karya-karya sastra yang bermutu. Baik, teman-teman, itu ya dari sesi bincang kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Mei yang telah menuliskan dan merawat ya, ini kan bentuk perawatan Bu ya terhadap sebuah kisah. Merawat kisah ini melalui cerita yang Ibu tuangkan di Bengawan Kekasih. Kemudian harapannya ini bisa diambil pelajaran ya untuk saya pribadi, untuk teman-teman juga, bahwa isu disabilitas, diskriminasi terhadap disabilitas, kemudian pelecehan seksual yang
Ya mungkin gak hanya kepada disabilitas ya untuk mengenai pelecehan seksual ini terhadap perempuan, anak dan lain-lain, bahwa itu tuh masih sering kita temukan di sekitar. Bagaimana kemudian kita menumbuhkan kesadaran itu di lingkungan kita. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, juga kakak, abang yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga pulang dari kegiatan ini nantinya ada pelajaran yang kita petik, ada hikmah yang kita bawa, yang tidak hanya sekedar mendengar cerita, tapi juga bagaimana kita meresapi cerita ini dan menjadikannya sebuah pelajaran Bu ya, pelajaran untuk kehidupan kedepannya. Dari saya pribadi selaku moderator, saya mohon maaf mungkin untuk setiap kata yang salah ucap, tutur yang tak tertata. Terima kasih banyak, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.